Oke. Maaf ya Pak Dika, saya salah ngundang orang. Nggak adil dong buat orang-orang yang udah berusaha hidup lurus, Iya. taat aturan, berusaha sekuat mungkin untuk akhirnya menjadi lilin buat orang-orang sekitarnya, menghidupi keluarga dan lain-lain. Tapi kena damage dari Ya, kesalahan orang. Kebijakan yang salah. Ya, kesalahan orang lain, misalnya kesalahan orang lain dalam pilihannya, kesalahan orang lain dalam mengambil keputusannya, memilih orang-orang yang memimpin kita. Oke. Kayak gitu gimana? Terhadap orang-orang yang Iya. pada akhirnya ya udah kita terima kenyataan, rule of game-nya gitu. Iya. Gua kalah, gua harus ngikut lu. Tapi ternyata lu juga nggak baik juga gitu. Oke, memang di dunia kan tempatnya nggak adil loh gitu. Kita dijahatin orang aja kan kadang bukan gara-gara dia jahat loh, karena dia manusia aja. Kayak contoh kita nolongin orang, orangnya pengen balas budi, mati duluan. Dia berarti kan nggak balas budinya bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia gitu kan. Jadi emang dunia tuh terbatas gitu. Kapan bisa nggak terbatas keadilannya? Ya itulah perannya Allah di situ. Perannya hari akhir, perannya hari pembalasan tuh di situ. Iya, dia udah bener-bener hidup lempang lurus, tapi gara-gara akhirnya kesalahan orang, kebijakan orang yang ada pesanan dari orang-orang lagi, wallahu alam apapun itu. Maka gara-gara kejahatan itu dia jadi lebih lapar, dia jadi lebih sulit, tapi sekalinya dia ridho di hadapan Allah juga nggak mungkin Allah sia-siakan itu derajatnya nanti di surganya Allah. Kalaupun ternyata nanti meninggal nih, ternyata surganya nggak ada, paling cuma nyesel, tau gitu gua jahat, kalau ternyata ada. Jadi ya keadilannya nanti di sana. Tapi fitrahnya manusia itu kan memang lahir udah dibekali dengan emosi, dibekali dengan hal-hal kayak gitu ya. Oke. Kalau misalnya reaksinya pada akhirnya, Ya. reaksinya adalah marah ke sang pencipta. Heeh. Kenapa? Karena mengizinkan ini semua terjadi dan akhirnya dia nggak sanggup dengan damage-nya. Wajar nggak kalau kayak gitu? Pada satu momen pada akhirnya dia marah. Kenapa sih diizinin gitu? Kalau misalnya daun yang jatuh dari pohon aja Iya. atas Oke. izin dia. Mau lihatnya dari sudut pandang mana nih? Kalau mau lihatnya dari adu nasib, orang yang jauh lebih soleh dari kita, contoh para nabi, pahala banyak, dosa nggak ada, ujian kok parah banget, dibuang ke sumur sama saudara kandungnya. Sekedar lelah ninggalin umatnya dimakan ikan paus. Ada yang digergaji sama umatnya sampai kebelah dua badannya. Ada yang menanti keturunan sampai puluhan tahun. Ya begitulah. Jadi kalau kita mau adu nasib nih, sengaja nih Allah ngasih contoh-contoh orang yang lebih takwa dari kita. Ya ada ujiannya kayak begitu kan, emosinya sih wajar sih. Tapi masalahnya kan tinggal kita mau jadi orang kayak gimana nih. Kayak misalnya ada rumah tangga, punya anak 8, orang tuanya susah. Kan itu nanti macam-macam nih. Ada yang ngerasa, oh orang tua saya salah sih ngedidik saya benci dengan dunia ini. Ada. Tapi juga ada anak yang, kalau begitu saya harus ngangkat derajat keluarga saya. Saya berarti harus jadi orang yang gak malas karena terbukti, misalkan dulu ada yang malas akhirnya seperti ini. Kalau begitu saya berarti harus kerja lebih keras daripada orang-orang pendahulu saya. Itu orang bisa ngambil pilihan, segitu nggak ngomongin agama. Ya kita ngomongin tentang sesuatu yang pasti akan kita temui, hakul yakin. Kalau Koko yakin banget, tanggung jawab setelah kematian itu benar-benar ada. Dan ingat, pahala itu nggak didapat cuma dari kita sholat nonggeng sujud doang. Kita sabar ngadepin kayak gitu aja, ya itu dia, bisa jadi itu yang pahalanya lebih besar. Luar biasa loh, orang ada yang mohon maaf ya, sekali hubungan bebas hamil langsung mudah segitunya. Kita tahu ada orang yang puluhan tahun itu demi punya garis 2, sekian banyak harta, uang, tangisan, tespek garis 1 melulu, tapi mereka akhirnya bisa tetap, ya sudah, Allah jahatnya belah mana gitu. Emang kita mau lihatnya dari sudut pandang mana dulu nih, orang main bola aja coba. Dia ada yang rela keluar duit, bayar lapangan, jungkir balik kena sliding tackle, pulang nyengir, seru ya mainnya. Coba yang nggak suka main bola, amit-amit ngapain kok main bola? Bola 1 direbutin puluhan orang, beli bola 20 biji juga gua bisa. Satu hal dan sama main bola. Kita mau lihat apa nih? Ini mau pakai mental apa nih? Mental nyalahin terus, nggak bikin dunia berubah juga. Atau pengen bikin pakai mental jadi lebih baik? Istilah. Ya tapi kalau yang marah satu orang mungkin salah, bisa jadi dia point of view-nya berbeda. Tapi kalau yang marah banyak orang, ya akan ada tetap yang nggak marah juga. Kalau marah banyak orang ya akhirnya memang kena batunya yang si orang yang kena marah ini juga.
di akhiratnya nggak selamat.